warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Aprilia dari kelas semester 2C Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana pada pertemuan kelima dengan dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Randi Aridayandi SHMH. Masuk ke bab 2 yaitu tindak pidana. Istilah yaitu lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya, yang pertama dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan tindak pidana. Contoh yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan lain-lain. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana. Ada unsur objektif dan ada unsur subjektif. Yang termasuk unsur objektif yaitu perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Dan yang termasuk unsur subjektif yaitu kesengajaan atau dolus, kealpaan atau culpa, niat atau forenemen, maksud atau outward, dengan rencana terlebih dahulu, perasaan takut atau pres. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.